Pemirsa, di tahun 2021 ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional akan menggelar pendataan keluarga tahun 2021. Dan pendataan akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku. Di mana hasil pendataan keluarga ini nantinya akan menjadi bahan untuk perencanaan, pengukuran kinerja, dan juga evaluasi. Nah, bagaimana dengan kesiapan BKKBN Kantor Wilayah Provinsi Maluku untuk pendataan keluarga tahun 2021 ini? Bersama saya, Sertuarita, kita akan membahas pendataan keluarga tahun 2021 dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku. Inilah Warna 30. Ya, pemirsa, Warna 30 kalau berbicara soal pendataan, apalagi ini pendataan keluarga, ini memang wilayahnya dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, untuk membahas ini saya sudah bersama dengan ibunda kita yang cantik ini. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku, Ibu Rentarego. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak Yaser. Iya, apa Ibu. kabarnya, Pak Yaser? Baik, Ibu, masih suasana pandemi COVID-19 ini, tapi kita harus tetap semangat ya, Ibu ya. Iya, semangat. Baik, Ibu Semangat Enta. pandemi harus ada. Baik, Ibu. Nah, Ibu Enta, ini kan tahun ini akan dilakukan pendataan keluarga tahun 2021. Benar sekali. Nah, ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Apa ini memang jadi agenda prioritas dari BKKBN secara terpusat hingga ke daerah ini, Bu? Iya, betul. Terima kasih, Pak Yaser. Jadi memang yang tadi Pak Yaser bilang itu BKKBN akan melakukan pendataan keluarga di tahun 2021 ini. Walaupun pandemi COVID, tetapi kita harus punya data. Nah, dengan pendataan keluarga ini kita mendapatkan data yang primer. Ya, kenapa? Ya, kita harus menggunakan data. Apa itu data? Ya, data primer yang kita lakukan di tahun ini. Kita ingin mengetahui di mana lokasi-lokasi termasuk lokasi stunting itu berada. Itu kita akan data juga di tahun ini. Oke. Nah, kalau sebagian masyarakat kan pasti berasumsi gini, ini pendataan sama nggak dengan sensus penduduk ini? Oh, Pak Yaser, jadi ini beda. Kalau kita kan sasarannya ke keluarga, sasarannya masuk dari rumah ke rumah. Jadi tim atau kader pendata keluarga itu masuk dari rumah ke rumah. Jadi beda dengan sensus penduduk. Itu. Jadi ini setiap 5 tahun sekali dilakukan, Pak Yaser. Setiap 5 tahun ya? Iya. Apa ini memang jadi salah satu agenda yang tertunda ya? Kan mengingat kalau sejak dari tahun kemarin kita semua dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kan banyak program-program kerja dari instansi itu kan tertunda. Nah, ini apa salah satunya juga nih program pendataan ini? Iya, memang benar. Seharusnya ini kan dilakukan tahun 2020. Namun pandemi COVID-19 sehingga itu ditunda. Nah, baru tahun ini dilaksanakan pendataan. Apapun terjadi ya, kalau mau bilang kita diam di rumah, tidak ada progresnya, jadi kita tetap menjalankan pendataan keluarga di tahun 2021 ini. Yang tadi Pak Yaser bilang ini salah satu kegiatan yang tertunda dilakukan. Baik, Ibu, tadi Ibu bilang bahwa ini berbeda lah dengan sensus penduduk. Iya, memang benar. Publik juga pasti pengen tahu. Iya. Yang didata ini keluarga. Nah, mungkin lebih spesifik, pendataan keluarga ini nanti dia mengambil variabel-variabel seperti apa nih, Ibu? Iya, jadi mungkin saya sampaikan dulu bahwa ada undang-undangnya dulu, Pak. Ada Undang-Undang 52 itu tentang perkembangan sebagai acuan ya untuk sebagai acuan itu tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Nah, tadi Pak Yaser sasarannya ya. Sasaran untuk melakukan pendataan keluarga ini kita sasarkan ke dalam keluarga. Benar-benar kita mau mendapatkan data by name by address ya. Di mana lokasi, apalagi kami ya maafkan ya Pak Yaser, kami sekarang kan tidak mau ya di pandemi COVID-19 ini membebankan pemerintah lagi, anaknya banyak gitu. Kita berharap mengatur jarak kelahiran ya. Kalau bilang ke pemerintah bilang tado di rumah, bagaimana pemerintah mengantisipasi itu supaya perkembangan bahkan anak di dalam keluarga itu tidak bertambah, bahkan bisa diatur. Jadi angka kelahiran bisa dijaga diatur, juga ya? Dijaga ya Bapak.
Karena kalau semakin orang itu, semakin pasangan usia subur itu melahirkan, semakin dekat ya, bisa melahirkan anak-anak stunting. Mungkin Pak Yasser pernah mendengar tentang kenapa stunting itu ada. Bisa saja itu sudah anaknya yang kelima. Atau bisa juga nikahnya di usia dini, belum siap kandungannya untuk menikah, mempunyai anak, dia sudah hamil gitu. Nah seperti itu, jadi itu juga yang kita data, jadi data primer yang kita sangat butuhkan. Tadi Ibu bilang bahwa ini sasarannya keluarga ya? Ya benar Pak. Berarti kalau kita sedikit flashback ini kalau membedakan dengan sensus penduduk. Kalau keluarga otomatis berarti yang sudah menikah. Ya. Tidak bisa dibilang lagi bahwa dia entah di bawah 17 atau di atas 17 tahun. Ya. Nah itu yang membedakan kalau dengan sensus penduduk ya secara umum ya. Iya Pak Yasser. Kalaupun ada yang belum 17 lalu sudah menikah, ini juga didata. Nah ini Pak Yasser, yang jelasnya itu sasaran ke keluarga. Keluarga itu ya, keluarga adalah mungkin saya ke belakang sedikit, pengertian keluarga itu ayah ibu ya, yang sudah menikah itu terdiri dari pasangan suami istri yang sudah menikah, yang mempunyai anak gitu. Jadi itu yang kita data pasangan keluarga itu. Oke, jadi walaupun tidak terpatok usia berapa, yang penting kalau udah nikah, udah punya anak itu yang kita data Pak Yasser. Benar. Ibu ini kan program ini memang yang tadi Ibu sempat bilang ini tertunda. Nah sekarang di 2021 ya, tepatnya ini di bulan berapa nih? Iya, ini kan kita berharap memang mulai 1 April sampai dengan 31 Mei. Namun di Provinsi Maluku ini maaf Pak Yasser dan semua kita akan mencuri start karena menyesuaikan dengan kondisi alam di Maluku. Jadi memang harus 1 April sampai dengan 31 Mei itu sudah selesai. Secara nasional. April secara nasional ya? Iya, secara nasional. Kenapa memilih untuk lebih duluan ini? Iya, kita mulai mencuri start namanya karena situasi kondisi. Contoh Pak Yasser, sekarang kita berdiri di sini angin, ombak ya. Jadi kita melihat situasi. Jadi teman-teman kader pendata yang ada di Provinsi Maluku ini kita berharap bisa sekarang memulai. Yang penting kita sudah siapkan formulirnya itu ya, seperti itu. Baik, jadi ini nanti lebih dulu ya. Iya. Baik Ibu Enta, nanti kita ngomong banyak nih soal teknisnya bagaimana di lapangan. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Bila kita mau membuka mata lebih jeli, maka kita akan temukan banyak sekali hal menarik di sekitar kita. Kami tantang Anda untuk menemukan hal-hal menarik itu. Bisa seputar humaniora, musik, gaya hidup, kuliner, ataupun berita eksklusif. Rekam dengan menggunakan ponsel pintar Anda dan kirimkan hasil tangkapan video Anda ke @redaksijurnalismehalayak@gmail.com. Anda juga bisa jadi jurnalis. Saudara semua, mari kita potong dari COVID-19 dan harus selalu pakai masker. Mas saudara, jangan lupa pakai masker. Orang pintar 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 pakai masker. Pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Katong tahu semua data sangat penting dalam perencanaan pembangunan termasuk data keluarga. Oleh karenanya setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN. Beta Widya Pratiwi Muhammad Ismail, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, mengajak katong semua kader PKK Provinsi Maluku dan kepada semua keluarga di Maluku, katong sambut petugas pendata yang akan datang ke rumah dengan senyuman yang manis dan berikan data yang benar, akurat dan jelas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pastikan katong pun keluarga terdata. Jangan lupa pendataan awal perencanaan keluarga. Salam BKKBN, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pemirsa, kembali di Warna 30 masih dengan topik Tahun Pendataan Keluarga tahun 2021 yang akan digelar oleh BKKBN. Nah, masih bersama dengan ibunda saya, Ibu Renta Rego, Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Ibu Renta, ini tadi kan kita soal sudah sedikit banyak nih soal apa itu pendataan keluarga, sasarannya. Nah, ini kita lebih spesifik ini soal mekanismenya ini. Nah, kalau untuk pendataan keluarga ini nanti seperti apa nih teknisnya, Ibu? Iya, jadi Pak Yasir begini dan semua penonton yang ada di rumah, pemirsa yang mendengarkan siaran ini, perlu kami sampaikan bahwa yang tadi disampaikan Pak Yasir, mekanisme pendataan keluarga. Jadi dari kita wawancara langsung dari rumah ke rumah ya. Jadi kita wawancara itu langsung dari rumah ke rumah. Dalam hal ini bukan kami BKKBN, tetapi ada data yang sudah disiapkan, ada tenaga yang sudah disiapkan oleh BKKBN, sudah dilatih oleh teman-teman kami di Provinsi Maluku, tim teaching sudah melatih kader ya, petugas pendata ya, kader pendataan keluarga di tahun 2021. Jadi mereka nanti berjalan dari rumah ke rumah untuk mendata. Oke, door to door ya, Bu ya? Iya, door to door. Berarti Ibu ini kan keluarga di Maluku ini kan boleh dibilang banyak juga nih. Nah, ini kalau soal tenaga yang disiapkan BKKBN ini berapa banyak nih, Ibu? Aduh. Untuk seluruh wilayah Provinsi Maluku ini. Iya, jadi kalau data yang pendataan keluarga ini ada sekitar 2.000 yang disiapkan di kabupaten kota. Jadi beda-beda. Ya, di sekian untuk itu pegawai langsung dari BKKBN atau ada relawan-relawan yang dilibatkan? Oh iya, ada relawan-relawan. Jadi bukan pegawai BKKBN yang mendata langsung, tetapi mitra itu, yang kader yang sudah disiapkan itu. Kader pendata namanya, kader pendataan keluarga tahun 2021. Yang direkrut oleh BKKBN? Iya, direkrut oleh BKKBN yang ada di kabupaten kota itu. Jadi kabupaten kota. Ada juga dari PKK ya. Jadi ada dari kader-kader yang ada di kabupaten kota. Ada kader sub PPKBD, APPKBD, ada TNI, ada Polri. Jadi tergantung menyesuaikan yang ada di kabupaten kota itu. Kebutuhan kabupaten. Iya, kabupaten kota. Nah, ini kan kita ada 11 kabupaten kota. Kita sebelum masuk ke ini bagaimana teknisnya ini. Kalau untuk kabupaten kota di Maluku yang paling banyak membutuhkan tenaga untuk pendataan ini di wilayah mana nih, Bu? Ini di Pak Yasir. Jadi ada Kota Ambon, Maluku Tengah sesuai dengan luas wilayah ya. Luas wilayah itu kita bagi ke sana ya sesuai dengan kebutuhan kabupaten kota. Jadi semua tersedia di sana. Yang maaf ya tadi saya singgung tadi bilang apakah itu di sukarela? Itu ya saya ini memang relawan itu yang dilibatkan yang benar-benar ya mau bekerja. Membantu BKKBN mendata, mendapatkan data yang baik begitu Pak Yasir. Ya. Tadi Ibu sempat bilang bahwa kondisi demografi Provinsi Maluku yang berpulau-pulau ini yang bikin agenda di Provinsi Maluku dimajukan ya.
Iya. Berarti tanggal berapa ini kalau untuk Provinsi Maluku? Iya, ya, kalau itu tadi saya bilang secara nasional tanggal 1 April sampai 31 Mei. Tetapi di Provinsi Maluku karena kondisi kepulauan, kondisi geografis, jadi tergantung di teman-teman kabupaten kota nih. Yang penting dia tidak melewati 31 Mei itu data sudah harus siap begitu. Jadi boleh dimulai di depan April ya? Iya, di depan April boleh, sebelum April boleh gitu. Yang penting ada data ini memang dia akurat ya, yang baik. Karena kita tidak bisa memaksakan kondisi Ambon, kondisi Maluku Tenggara sana berbeda dengan Jawa, bisa dijangkau dengan mobil. Tapi kalau di Maluku ini di pulau-pulau, itu pulau-pulau. Yang ke sana juga kan kita mesti lihat transportasinya, kondisi alamnya. Iya, benar. Berarti kondisi juga alam. Disiapkan ya? Iya, kondisi alam. Baik. Nah, Ibu, ini kalau tenaga-tenaga yang disiapkan ini apakah sebelum mereka diterjunkan ada dilakukan pelatihan khusus nggak? Iya. Jadi di sini namanya ada koordinator bidang admin yang juga adalah ketua tim teaching itu mempersiapkan, melatih. Jadi kita juga sudah TOT kan, jadi melatih untuk dilatih ya sebagai kader. Jadi kita latih dulu, tidak boleh asal sembarangan, nanti datanya tidak sesuai yang dengan kita harapkan, sehingga kita tidak mendapatkan data yang akurat begitu. Oke, Pak Yasser. berarti tidak dalam arti tidak harus langsung menerjunkan petugas, dia juga harus melatih fase pelatihan ya, biar nanti benar-benar maksimal. Nah ini kalau soal untuk perekrutan sendiri, apakah memang sudah fix ataukah masih dalam tahap perekrutan ini? Iya, jadi itu Pak Yasser tadi saya bilang ya, kita artinya kesediaan, tetapi yang jelasnya ini sudah fix, itu dia yang mendata karena kita sudah melakukan TOT pelatih bagi mereka. Jadi di sini di BKKBN Provinsi Maluku itu Pak Yasser ada pelatih untuk tenaga ini, tenaga pendataan keluarga. Jadi kader-kader ini juga sudah fix untuk dan siap untuk melakukan pendataan, sehingga kita berharap kepada seluruh ya masyarakat ini berikan yang data yang terbaik begitu yang jujur. Saya sendiri melihat ya, kalau melihat data ini, data bantuan miskin mereka rame-rame, saya juga miskin begitu. Nah ini aku miskin untuk dapatkan ini, tetapi itu bukan yang diharapkan oleh BKKBN. Data yang benar-benar valid, real itu. Berarti kalau sampai sekarang kalau dari BKKBN sendiri kan tadi sempat Ibu bilang bahwa kita diperhadapkan dengan kondisi ini ya semacam demografi wilayah terus transportasi. Nah, benar. Itu kendala yang paling besar ditemui. Nah, sekarang ini kan pandemi COVID-19 ini Ibu. Iya. Ada model pendataan khusus nggak misalnya yang lagi umum dipakai misalnya secara virtual atau daring? Iya, kalau untuk pelatihannya bisa secara daring, tetapi untuk mengambil data dari rumah ke rumah, kita harus tim kami itu kader itu harus dari rumah ke rumah dengan catatan 3M itu ya, memakai masker sama dengan saya dengan Pak Yasser ini berhadapan harus memakai masker, bicara harus pakai masker, masuk di rumah orang itu harus pakai masker. Sebelum masuk cuci tangan, sanitizer kami. Tadi mungkin Pak Yasser masuk ke dalam kan petugas kami suruh cuci tangan dulu ya. Nah seperti itu masuk di dalam rumah orang, mencuci tangan dulu ya, menyapa, selalu gunakan masker untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi berbicara ini tak boleh lepas masker dan itu sudah diarahkan oleh kami bahwa ketika masuk dari rumah ke rumah karena pandemi COVID-19 ini kita tetap jaga. Bapak Ibu petugas kader harus sehat dan orang tuan rumah juga harus sehat begitu. Jadi, tidak membawa virus untuk orang yang didata dan juga petugas juga harus tetap benar sehat. Pak Yasser, benar Pak Yasser itu. Baik Ibu, nanti kita lebih banyak lagi nih soal manfaatnya bagi masyarakat ya. Tapi selepas jeda berikut ini. Tetaplah di Warna 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Katong tahu semua data sangat penting dalam perencanaan pembangunan termasuk data keluarga. Oleh karenanya setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan pendataan keluarga
yang dilaksanakan oleh BKKBN. Beta Widya Pratiwi Muhammad Ismail, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, mengajak katong semua kader PKK Provinsi Maluku dan kepada semua keluarga di Maluku, katong sambut petugas pendata yang akan datang ke rumah dengan senyuman yang manis dan berikan data yang benar, akurat dan jelas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pastikan katong pun keluarga terdata. Jangan lupa pendataan awal perencanaan keluarga. Salam BKKBN, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beragam berita terupdate dan terpercaya dari berbagai wilayah di Maluku dan Maluku Utara kami kemas untuk saudara. Informasi tentang sosial, pendidikan, dinamika politik, kearifan lokal, dan olahraga kami hadirkan untuk Anda. Saksikan Maluku hari ini setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Stasiun Maluku, media nomor 1 bangsa. Hai. Selamat datang di Insta Story, sebuah acara talk show siap menemani akhir pekan Anda. Jadi kita gabung ke lingkungan itu karena memang Obrolan-obrolan menarik dan inspiratif yang kami kemas secara santai kami suguhkan untuk Anda, para milenial. Dari semua aktivisme memilih isu lingkungan. Habis mulung tuh pasti mandi di pantai. kucingnya lagi lahiran kalau saya salah. Saksikan Insta Story setiap hari Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Stasiun Maluku, media pemersatu bangsa. Ya, masih di Warna 30, masih dengan topik pendataan keluarga yang akan dilakukan oleh BKKBN. Masih bersama Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Ibu Iya. Rendarego. Ibu, Pak Yasser. tadi kita sudah banyak soal mekanisme dan metode untuk pengumpulan data. Iya. Nah, ini mungkin yang sedikit terlewatkan. Ada nggak peralatan khusus yang dipakai oleh petugas saat nanti mengambil data di tengah masyarakat ini? Oh iya, Pak Yasser, ini kebetulan tadi beta berjalan pakai pegang-pegang ini ya. Lupa disampaikan. Iya, lupa saya sampaikan dan saya pas mau ketemu Pak Yasser ini salah satu alat. Jadi formulir ini kita sudah siapkan. Oke, dan boleh ditunjukkan, Bu? ini formulirnya ya yang diisi oleh petugas pendata kami yang akan melakukan pendataan keluarga dari rumah ke rumah. Selain itu juga ada smartphone, ya itu khususnya di Kota Ambon karena signalnya bagus. Oke, jadi tetap pakai smartphone. Iya, smartphone yang punya smartphone gitu. Kemudian ada namanya pendataan keluarga 2021 ya, pendataan keluarga kit. Jadi selengkap di dalamnya itu ya selengkap daripada sarana prasarana untuk kader yang melakukan pendataan keluarga di Kabupaten Kota. Di dalamnya tuh sudah lengkap, ada pensil 2B, jadi tidak boleh memakai pensil sembarangan. Nah, jadi sudah Itu Pak disiapkan Yasser, iya. Ibu, ini kalau dilihat cuma selembar, tapi kayaknya banyak Ini. pertanyaan yang mesti diisi ya, Ibu. Inilah Pak Yasser, jadi makanya saya tadi bilang tuh benar-benar orang yang sudah dilatih, ya, yang sukarela untuk memberikan dan dari rumah ke rumah. Ini banyak indikator nih. Salah satunya bisa disebutkan, Ibu, contoh. Ini misalnya pembangunan keluarga nih Pak Yasser bisa dilihat nih. Kalau kita cerita ini berapa indikator ini nanti habis waktu nanti ya. Tugas yang nanti diturunkan juga Iya. harus lebih luas. Iya. Penjelasan kepada keluarga-keluarga bahwa ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti diisi ya. Iya benar Pak Ibu Yasser. Enta ini, oke, boleh dibilang ini program yang memang harus dilakukan oleh BKKBN secara berkelanjutan. Benar. Tapi kalau masyarakat di luar sana pasti bertanya, ini manfaat pendataan keluarga ini apa sih?
Kan mereka pasti pikir, wah ini kalau memang untuk terkait bantuan mungkin ya pada rame-rame mau, tapi kalau nggak soal bantuan, waduh, pasti mereka juga jadi tanda tanya nih. Mungkin manfaatnya ini apa Ibu? Tanda tanya. Iya begitu Pak Yasser, terima kasih. Pak Yasser sudah mendengar visi misi Gubernur Maluku sekarang nih? Iya. Harus satu data toh? Benar. Satu data itu yang kita berusaha. Bagaimana BKKBN ini meyakinkan pemerintah bahwa data yang dimiliki ini benar, sehingga satu data itu kami mendukung visi misi Gubernur, memiliki data yang akurat, satu pintu data. Kemudian dalam pembangunan ya mungkin orang memerlukan dari pihak manapun ya, khususnya keluarga gitu. Kami bisa melihat tadi bagaimana tadi dari awal saya sampaikan bahwa BKKBN ini diberikan kepercayaan juga untuk koordinator menangani penurunan stunting. Nah, sehingga data ini dalam pendataan keluarga tahun 2021 ini, manfaat data ini sangat dibutuhkan gitu dalam perencanaan pembangunan ya. Baik Ibu Inta, ini tentunya juga Ibu pasti berharap ya bahwa program pendataan keluarga ini bisa berjalan mulus dan sukses. Iya. Nah Ibu, sekali lagi mungkin ada seruan bagi keluarga-keluarga di Maluku dan juga harapannya untuk bagaimana kita sama-sama menyukseskan program pendataan keluarga ini. Silakan Ibu. Iya, jadi Pak Yasser begini, yang jelasnya BKKBN itu tidak bisa kerja sendiri. Kami butuh mitra, termasuk pemerintah daerah Provinsi Maluku. Jadi sudah ada surat edaran dari Gubernur Maluku untuk himbauan melakukan pendataan keluarga di tahun 2021. Dan juga kami sangat mengharapkan ada himbauan-himbauan dari seluruh stakeholder. Saya salut Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ya, Provinsi Maluku, Ibu Widya, yang sudah memberikan himbauan, dan mungkin saya nanti minta tolong Pak Yasser ya menunjukkan itu kepada semua penonton dimanapun berada untuk mendengarkan ya himbauan Ibu. Salah satu himbauan adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku tentang untuk mendukung terlaksananya pendataan keluarga 2021 di Provinsi Maluku. Baik Ibu, tentunya kita juga nanti tetap akan bersinergi dengan BKKBN untuk memuluskan program pendataan keluarga tahun 2021. Terima kasih loh informasinya. Semoga ini menjadi referensi juga bagi keluarga-keluarga di Maluku. Iya benar Pak. Baik Ibu Inta, terima kasih waktunya, dan pemirsa kita sudah panjang lebar nih soal pendataan keluarga tahun 2021 yang akan dilakukan oleh BKKBN dari pusat hingga ke daerah-daerah termasuk di Maluku. Nah, tentunya Ibu Inta juga berharap bahwa nantinya keluarga-keluarga di Maluku bisa memberikan data yang jujur ya, yang bisa menjadi acuan bagi BKKBN untuk perencanaan, evaluasi dan juga pengukuran kinerja. Kita akan sambut pendataan keluarga tahun 2021 dengan ikut menyukseskannya. Bukan begitu Ibu? Iya, sukseskan pendataan keluarga 2021. Baik, kita siap menyaksikan itu. Dan pemirsa, demikian Warna 30 dengan topik pendataan keluarga tahun 2021. Kita jumpa di lain kesempatan dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Perencana itu keren.